Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki karakter kecerdasan yang diakui oleh seluruh manusia, bahkan seluruh bangsa. Bahkan orang non-muslim pun mengakui kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 100 kategori manusia yang berhasil mengubah peradaban manusia adalah diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu diakui oleh manusia, orang yang mengumpulkan 100 manusia itu. Dan di antara 100 itu yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, dalam satu peradaban yang jahiliyah, yang tidak mengenal satu peradaban, mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup, memperlakukan wanita suka berperang, sifat kesukuan yang luar biasa. Hal-hal itu, sifat kebengisan dan sebagainya itu dirubah oleh Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun. Rasulullah merubah satu karakter bangsa masyarakat sebagai masyarakat madani yang luar biasa, sehingga bisa menguasai daripada hampir sepertiga dunia dikuasai oleh manusia-manusia yang memiliki karakter yang berakhlak mulia. Dengan kecerdasan Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat pun mengambil ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, bagi seorang yang beriman, maka wajib bagi kita untuk mengimani daripada salah satu rukun iman, yaitu kita mengimani para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang keempat ini wajib kita untuk memahami dan mengetahuinya. Keimanan adalah kita membenarkan apa yang Allah turunkan, yang Allah utus kepada manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat dari ini semua? Agar supaya kita sebagai umat yang terakhir yang Allah utus di muka bumi ini, umat sebagai barometer kebaikan bagi seluruh umat, sehingga kita bisa mengambil daripada ibrah, pelajaran-pelajaran para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil pelajaran dari mereka, mengimani mereka, untuk menjalankan kehidupan ini sebagai umat yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus untuk memberikan rahmatan lil alamin, sebuah rahmat bagi umat manusia seluruhnya. Sahabat Qalbun Salim, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai daripada
bagaimana cara kita untuk mencintai para rasul, dan bagaimana aplikasinya terhadap amaliyah kita, kehidupan kita sehari-hari di dalam kita menjalankan keimanan kita kepada para rasul ini. Beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi SAW, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 mengenai kehadiran Rasul di bumi, semua terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu." Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, loyal kepada sesama mukmin, dan memusuhi orang kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku." Seperti yang telah kita ketahui, para nabi dan rasul merupakan orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan wahyu. Sudah pasti nabi dan rasul memiliki sifat-sifat yang wajib ada pada mereka. Terdapat 4 sifat yang wajib dimiliki oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat tersebut adalah: 1. As-Siddiq. Sifat as-Siddiq merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki oleh rasul. As-Siddiq memiliki arti selalu benar atau jujur. Seorang rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan kepada ayahnya bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Peristiwa tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi." Sahabat Golpun Salim rahimakumullah, di dalam kita mengambil pelajaran dari sifat-sifat para rasul, ini satu pelajaran yang penting bagi kita
untuk bisa meneladani bagaimana cara mereka untuk menjalankan risalah mereka di muka bumi ini. Ada 4 karakter atau 4 sifat yang dimiliki oleh para rasul, yang disepakati oleh para ulama, bahwa di antaranya yang pertama adalah memiliki sifat siddiq. Siddiq ini bisa diartikan sebagai sebuah kejujuran, dan kejujuran itu akan menempatkan manusia dalam posisi yang benar. Para rasul menjalankan risalahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memilih daripada para nabinya, manusia hamba Allah, yaitu yang memiliki sifat siddiq, kejujuran. Apa yang bisa kita ambil? Bahwa para ulama akhir zaman, ya, ulamanya Nabi Muhammad SAW adalah kedudukannya mereka adalah seperti para anbiya Bani Israel. Ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu kedudukannya seperti para nabi Bani Israel. Menarik dari sini bahwa sekali lagi bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah sebagai barometer ukuran kebenaran bagi umat-umat yang lainnya. Oleh karena itulah memang Al-Quran itu menceritakan seluruh para nabi di dalam Al-Quran untuk agar umat Nabi Muhammad ini mengambil ibrahnya. Salah satunya adalah para ulama yang menjadi teladan kita. Kita tidak bisa menemui Nabi Muhammad SAW bukan dalam zamannya, tapi kita bisa mencontoh dari para pewarisnya, yaitu para ulamanya. Mereka mewarisi sifat-sifat para rasul, di antara juga para nabi, sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mereka harus memiliki sifat siddiq, memiliki sifat jujur. Tidak boleh dia bersifat membohongi umat, bahkan membohongi dirinya sendiri. Ini harus juga bercermin bagi seorang pemimpin, siapapun dia pemimpin, bagi pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, atau memimpin dirinya sendiri. Kalau dia ingin menjadi seseorang meneladani para rasul, maka harus yang pertama dia harus memiliki sifat di dalam dirinya adalah sifat siddiq, yaitu kejujuran. Karena dengan kejujuran itu akan membawa seseorang itu ke dalam sebuah kebaikan, dan dari kebaikan itulah manusia akan mudah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kejujuran itu selain dia akan mendapatkan hasil kebaikan di akhirat nanti dengan berupa surga, tetapi bisa dia wujudkan kebaikan itu di muka bumi ini, yaitu kedamaian yang ada di dalam kehidupan di masyarakat, kedamaian yang ada di dalam kehidupan bernegara. Itu yang harus dicontoh oleh seorang pemimpin, oleh seorang ulama. Dia harus memiliki sifat siddiq. Ada satu kisah menarik yang bisa kita ambil ibrahnya. Ada seorang mu'allaf yang ingin masuk ke dalam Islam dengan baik, tapi dia menginginkan kepada Nabi, tolong izinkan saya untuk bisa berbuat maksiat. Saya ingin masuk dalam Islam ya Rasulullah, dan saya ingin mempelajari dengan baik, ingin menjadi orang yang baik di dalam Islam ini. Tapi saya mohon izinkan saya untuk bisa berbuat maksiat. Subhanallah, Rasulullah SAW memberikan strategi yang luar biasa bagi seseorang untuk menjadi orang yang baik. Maka Rasul mengatakan, engkau aku izinkan, tetapi dengan cara kau harus berkata jujur kepadaku, bersifat siddiq, jujur kepada dirimu, jujur kepada Allah, dan jujur kepadaku.
Maka orang tadi itu dia menganggap mudah syarat yang diajukan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika dia di dalam keadaan sehari-hari rutinitasnya dia, ketika dia akan melakukan satu kemaksiatan, maka ada satu dorongan yang luar biasa untuk mencegah dirinya agar supaya tidak berbuat satu kemaksiatan yang akan dia lakukan secara rutinitasnya dia. Dia berpikir, kalau saya berbuat satu kemaksiatan, kemudian kalau saya nanti ditanya di hadapan Rasul, saya harus berkata jujur, dan itu syarat yang harus saya jalankan. Perjanjian saya kepada Nabi Muhammad SAW adalah saya harus berkata jujur. Maka dia urungkan seluruh kegiatan kemaksiatannya dia. Akibat apa? Akibat ia memiliki sifat siddiq, sifat kejujuran. Yang kedua adalah amanah. Sifat yang kedua adalah amanah yang berarti dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya, seperti pada peristiwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 106 hingga 107, yang artinya ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Seperti yang dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang amanah atau terpercaya. Yang kedua dari sifat para Rasul adalah amanah. Amanah ada kaitannya dengan kejujuran, tapi dia lebih spesifikasinya adalah dalam hal bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Amanah adalah sifat yang sedikit memiliki hal yang berat untuk ditanggung bagi seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai seorang Rasul, beliau adalah seorang yang digelari di kaum Arab Bani Quraisy sebagai seorang yang Al-Amin, yang bisa dipercaya, sehingga mereka terbiasa ketika akan melakukan satu perjalanan melancong keluar dari negeri Arab, harta bendanya itu dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang terkenal sifat aminnya, terjamin kejujuran, terjamin daripada keamanan hartanya dia itu di tangannya Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Rasulullah bisa mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berat. Dan memang amanah ini adalah sebuah tanggungan yang tidak bisa ditanggung selain daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan gunung dan langit pun itu tidak mampu mengemban daripada amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manusia-manusia yang memiliki kredibilitas yang kuat, akal yang sehat, dan juga sifat-sifat yang terpuji, itulah orang-orang yang bisa mengemban amanah. Dengan amanah, maka bagi seorang pemimpin pun, gambaran amanah ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin untuk menjaga daripada amanahnya dia, amanah bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Sebagai seorang penguasa, seorang presiden, seorang raja pun, dia mengemban amanah yang berat yang harus dia jalankan. Karena dengan amanah itulah menjadi aman negeri ini, menjadi aman sentosa bangsanya, menjadi aman dirinya pun, dan ia akan dipercaya oleh masyarakat. Bagi seorang pedagang pun, dia harus memiliki sifat amanah, menjaga kredibilitasnya dia, bertanggung jawab terhadap apa yang diemban.
Dan itu modal bagi seseorang, kejujuran dan amanah dipercaya itu adalah modal bagi seseorang untuk sukses dalam kehidupan dunia. Seorang pemimpin pun juga seperti itu. Sahabat Qalbun Salim, kita akan membahas sedikit lagi daripada sifat-sifat para rasul itu. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, sifat karakter yang berikutnya bagi seorang rasul, siddiq, amanah, kemudian adalah fatanah. Fatanah adalah sifat cerdas dan pandai. Cerdas biasanya adalah secara genetik bagi seseorang. Adapun pandai itu adalah sesuai dengan pengalaman kehidupannya dia. Apa yang dia cari diusahakan dengan usahanya dirinya, dengan belajar menuntut ilmu. Maka bagi seorang pemimpin pun dia harus memiliki banyak pengalaman di dalam kehidupan dia untuk memimpin bangsanya dan masyarakatnya. Dengan kecerdasan Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat pun mengambil ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat akhir zaman pun harus memiliki sifat cerdas dan pandai. Bagaimana cara kita mengambil ibrah dalam segala peristiwa. Salah satu karakter cerdas dan pandainya Rasulullah SAW, dalam satu kisah ada seseorang kafir yang ia menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Tuhan itu banyak, bukan satu? Karena kebutuhan kita itu banyak. Ada yang membutuhkan dalam hal jual beli, kita butuh namanya Tuhan di dalam hal uang atau ekonomi. Dalam hal keluarga kita butuh yang namanya Tuhan untuk menjalankan aktivitas keluarga ini. Dalam kehidupan apapun kita memiliki banyak kebutuhan dan keinginan, dan kita butuh yang namanya Tuhan yang banyak seperti itu. Bagaimana pendapatmu jika Tuhan yang kita sembah itu banyak, sedangkan engkau menyembah satu Tuhan?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab dengan logika kecerdasan Nabi Muhammad, "Bagaimana pendapatmu jika seorang budak yang memiliki banyak tuannya dibandingkan seorang budak yang memiliki satu tuan?" Alangkah bingungnya budak tadi itu dengan berbagai macam perintah daripada majikannya dia, tuannya dia. Yang satu menginginkan untuk mengambilkan air, yang satu menginginkan untuk mengambilkan kayu bakar di hutan, yang satu menginginkan dan lain sebagainya, dibandingkan dengan satu tuan, satu majikan, yang mana di situ si budak tadi itu akan mudah untuk menjalankan segala perintah majikannya itu. Maka logika itu bisa diterima oleh orang-orang kafir Quraisy yang mau memikirkan, berpikir, bertafakur dengan akalnya dan hatinya, sehingga mereka pun bisa menerima benar apa yang kau katakan. Lebih baik memiliki satu tuan, satu majikan, ketimbang daripada banyak daripada majikan. Begitu pula Tuhan. Dengan Tuhan satu, maka kehidupan kita pun akan dijamin. Dengan kesejahteraan kita, dengan kenikmatan segala apa yang kita inginkan, dengan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang berikutnya adalah tabligh, yaitu menyampaikan.
Ini adalah sifat karakter yang puncak bagi seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang Rasul. Dan inilah yang membedakan antara Rasul dengan Nabi. Rasul, dia harus menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini harus memiliki skill, satu keahlian yang luar biasa bagaimana dia berkomunikasi kepada masyarakat. Sebagai komunikator yang handal, dia harus memiliki 3 karakter sebelumnya. Dia harus memiliki siddiq, kejujuran di dalam dia berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak boleh dia tutup-tutupi, tidak boleh tidak dia sampaikan, atau dia ubah, atau dia putar balikkan. Yang harus apa yang dia sampaikan, dia rubah itu risalahnya, dia rubah itu perintahnya, dia rubah itu hal-hal yang harus dilakukan. Kemudian amanah, bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab, dia bisa apa yang dia ucapkan itu dia mempertanggungjawabkan. Apa dalilnya, apa buktinya, bagaimana akibatnya, dan lain sebagainya. Yang semua itu bisa mensejahterakan, memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Kemudian pasti dia harus memiliki sifat fatanah, kecerdasan, memiliki satu kepandaian, bukan untuk menipu dengan kepandaiannya dia, dengan kelicikannya dia, tapi memang betul-betul dia memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karakter sebagai seorang ulama, yang memang disebut sebagai innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dikatakan sebagai seorang ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut apa? Takut dalam hal dia cemas. Kecemasan itu harus ada bagi setiap manusia, sehingga dia bisa mengantisipasi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia jalankan itu dia antisipasi. Akibatnya apa? Ini bisa merugikan atau tidak? Dia bisa mengontrol itu semua. Itu adalah sifat yakhsha, sifat takut. Yang dia takutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mempertanggungjawabkan semuanya. Sahabat Qalbun Salim, 4 karakter ini harus ada di dalam diri seorang umat Nabi Muhammad SAW, khususnya bagi seorang pemimpin umat akhir zaman ini, para ulamanya dan para pemimpin-pemimpin bangsa. Setiap muslim dituntut agar mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW dengan adab yang tinggi, karena beliau SAW adalah anugerah. Beliau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi Muhammad SAW. Jika seorang muslim mencintai sang Nabi, harus membuktikan kecintaannya tersebut. Bukti cinta kepada Nabi diantaranya: 1. Berkeinginan kuat untuk bertemu dan berkumpul bersama Nabi. Bagi muslim generasi setelah sahabat, termasuk generasi sekarang, yang tidak memiliki kesempatan bertemu dengan sang Nabi, mesti berharap agar dikumpulkan bersama Nabi di Jannatul Firdaus, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang soleh dan muttaqin, yakni dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Yang kedua, dengan mentaati Rasulullah SAW, dengan menjalankan sunnahnya dan mengikuti setiap ajarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, dengan mentaati Nabi Muhammad SAW berarti telah mentaati Allah. Melaksanakan sunnah Nabi memiliki keistimewaan dan memberi kebahagiaan tersendiri. Selain merasa dekat dengan Nabi, secara saintis sunnah-sunnah Nabi memiliki efek menyehatkan. Yang ketiga adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa bersolawat atasku sekali, niscaya Allah bersolawat atasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi dan merahmati mereka yang bersolawat kepada Nabi. Bahkan dengan memperbanyak solawat, mempermudah setiap urusan duniawi. Yang keempat adalah mencintai orang-orang yang dicintai Nabi.
Jika Nabi mencintai para sahabatnya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat lainnya, serta para istri dan keturunan atau dzurriyyah, sudah sepatutnya seorang muslim mencintai mereka pula. Yang kelima adalah mengikuti akhlaknya. Tidak dipungkiri bahwa Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak yang agung. Salah satu tugas Nabi diutus yakni untuk menyempurnakan akhlak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bukti-bukti cinta ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap muslim. Keluhuran akhlak beliau dapat menjadi standar dasar akhlak yang harus dimiliki. Dengan menunjukkan bukti mencintai Nabi, semoga kelak kita dikumpulkan bersama Nabi di Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu untuk susah untuk mencari bagaimana teladan yang harus kita contoh. Bagi para nabi, para rasul terdahulu, semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengikuti dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta harus dengan bukti. Bukti apa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Di antaranya adalah kita mentaati dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu penting bagi kita untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah manusia-manusia generasi pertama yang berjuang di belakang Rasulullah SAW dengan jiwa dan raganya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi sangat cinta kepada kita. Kita bisa mendapatkan kenikmatan, kita bisa cinta kepada Nabi itu sebagai sebuah akibat. Sebabnya adalah Nabi cinta kepada kita terlebih dahulu. Karena dengan Nabi itu cinta kepada kita, maka rahmat Allah turun kepada kita. Jadi sebab rahmat Allah salah satunya adalah cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka patut kita untuk berbangga dan berbahagia sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena kita sebagai umat yang mendapatkan salah satu rahmat Allah, dan kita pun memang disuruh oleh Allah untuk berbahagia, memiliki sifat optimis. Jangan kita merasa diri kita rendah di antara kaum-kaum yang lainnya. Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, katakanlah dengan fadlullah, karunia-Nya Allah, dengan rahmatnya Allah, maka dengan itu falyafrahu, kata Allah, berbahagialah kalian. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, fadlullah, karunia Allah yang tidak ada batasnya, dan rahmat Allah yang begitu luasnya. Salah satunya adalah rahmat Allah ini adalah munculnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus berbahagia, optimis menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan kita harus menjadi karakter orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, teladan bagi bangsa lainnya, sehingga kita menjadi orang-orang kaum yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, semoga
kita bisa menjalankan sisa hidup ini dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, memiliki sifat karakter Nabi, para Rasul. Kita baca Al-Quran dan kita fahami bagaimana sepak terjang para Rasul menjalankan risalahnya kepada umatnya, dan kita ambil ibrahnya dan kita aplikasikan dalam kita menjalankan kehidupan ini kepada keluarga kita, masyarakat sekeliling kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan rahmat bagi alam semesta ini. Semoga kita menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.